Kali ini kembali saya akan mereaksi video dari channel Benteng Akidah yang kembali membahas atau mencari-cari kekurangan atau mungkin mencari-cari hal yang bisa dijadikan konten yang menyangkut Gus Fuad Pleret. Tapi ternyata setelah kami cek di video-video sebelumnya, itu ternyata bukan hanya Gus Fuad Pleret saja yang dikoreksi atau dikomentari atau dibuat konten YouTube. Itu ada Bapak Quraish Shihab, ada Gus Baha, ada Gus Miftah, terus ada Habib Kribo, dan lain sebagainya. Dan memang kelihatannya yang dicari oleh ini si Benteng Akidah ini adalah tokoh-tokoh atau ulama-ulama NU yang mungkin lagi populer. Jadi yang lagi populer terus dikomentari, dicari yang mungkin dia mau numpang biar ikut populer lah mungkin. Dan di video-video sebelumnya itu saya juga melihat itu ternyata dia juga gemar memurtad-murtadkan dan mengkafir-kafirkan. Malah jadi kebayang itu ya, jangan-jangan ini kelompok yang suka mengkafir-kafirkan itu, yang suka memurtad-murtadkan orang Islam itu. Sebab kemarin ada juga yang komentar di video saya itu katanya orang Wahabi yang nyusup ke NU, tapi nggak tahu kita kebenarannya. Channel ini mungkin cocoknya bukan channel dakwah ya, meskipun namanya Benteng Akidah. Jadi ini mungkin cocoknya adalah channel hiburan. Tapi daripada penasaran, kita tonton saja videonya, meskipun nanti tidak usah ditonton semua, hanya sedikit saja, karena ini hanya video hiburan, jadi bukan video dakwah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hal penting yang sifatnya prinsip di dalam keagamaan. Kenapa? Karena banyak di akhir-akhir ini istilah-istilah yang sifatnya membingungkan terhadap umat, yang sifatnya merancaukan terhadap akidah. Sebagaimana kita ketahui di dalam beragama, khususnya Islam, kita tidak bisa lepas dengan adanya dalil. Lalu saya sangat menyayangkan terhadap apa yang disampaikan oleh salah satu orang yang bahkan dianggap wali oleh hari ini, Gus Fuad ya. Setiap bikin video juga gayanya sama. Jadi alasannya itu membingungkan umat. Nah, terus umatnya itu umat yang mana yang dianggap bingung itu, atau mungkin malah Pak Ustadz ini sendiri yang bingung. Jadi mengatakan saya tidak mau pakai dalil-dalil lah. Saya banyak hafal kalau kitab sudah semua apa dan lain sebagainya. Jadi saya tidak mau pakai dalil-dalil. Ya kalau mungkin waktu terpaksa katanya begitu. Apa alasannya katanya? Alasannya takut dikira orang Arab katanya kalau pakai dalil. Ya, Pak Ustadz ini mungkin belum bisa memahami konteks pembicaraan Gus Fuad di videonya ya. Jadi teman-teman yang belum nonton videonya Gus Fuad, silakan tonton video lengkapnya ya. Jadi beliau mengatakan seperti itu, situasinya itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat itu Gus Fuad itu sedang agak bercanda itu ya. Jadi bukan serius banget. Mungkin Pak Ustadz ini yang jarang guyon, jarang bercanda, jadi kayak gitu dianggapnya serius, atau mungkin ya memang mencari-cari celah itulah mungkin karena ada istilah Arabnya itu. Pernyataan semacam itu sangat menyimpang sekali terhadap prinsip keagamaan kita. Kenapa? Karena kita butuh identitas. Identitas itu adalah dalil. Kalau misalkan mengatakan saya tidak mau pakai dalil-dalilan karena takut dikira orang Arab, ini tambah fatal lagi. Bagaimana nanti akan saya urai di berikut ini. Tapi yang pertama adalah Anda kalau misalkan bawa sepeda motor. Ini Pak Ustadz ini benar-benar lucu ini. Jadi tadi yang dipermasalahkan adalah dalil,
terus kini bikin perumpamaan itu sepeda motor. Faman adillatu ala anna al-Islam huwa ad-dinul haq. Bagaimana mungkin Anda kalau misalkan tidak mau berdalil menyampaikan bahwa agama Anda adalah agama yang hak? Jika dikatakan saya tidak mau dibilang orang Arab, artinya takut dibilang orang Arab kalau dalil-dalil. Kalau saya tidak, prinsip saya adalah kalau perlu, kalau bisa saya ingin menjadi orang Arab kalau perlu, tetangga Nabi, di tanah kelahiran Nabi. Karena siapapun itu yang mengatakan kalau misalkan tidak sesuai dengan fakta dan logika, tentu ini tidak bisa kita ambil, maksud saya. Benar-benar lucu ini Pak Ustadz ini. Hayalannya juga tinggi juga ini. Katanya bila perlu ingin menjadi orang Arab, terus mau menjadi tetangga Nabi. Dan ini sekarang tahun berapa ini Pak? Terus Kanjeng Nabi itu adanya di Arab itu tahun berapa? Kan udah lama. Jadi kalau kayak gini ya mungkin salah apa? Mungkin salah ngambil waktu lahir dan memilih tempat tinggal itu mungkin salah. Harusnya lahirnya itu zaman dahulu, zaman Kanjeng Nabi, terus tinggalnya di Arab sana, bukan di zaman sekarang terus tinggal di Indonesia itu Pak. Saya akan mempertanyakan, Anda mengatakan bahwasanya takut dibilang orang Arab, lalu Nabi Anda orang mana? Kenapa Anda tidak bangga kalau misalkan Anda dikira orang Arab? Karena Nabi Anda adalah orang Arab. Tidak Anda ajari pun semua umat Islam sudah tahu kalau Nabi itu orang Arab. Tapi masalah tempat tinggal, tempat kelahiran kita, harusnya Anda itu belajar bersyukur. Kita dilahirkan di Indonesia, negara yang gemah ripah loh jinawi. Jangan Anda malah kufur, tidak mensyukuri kelahiran Anda. Anda malah kepingin tinggal di Arab. Waduh. Di sana itu panas Pak, ada gurun pasir, gersang tanahnya, enak di Indonesia. Wali itu seperti apa sih? Jadi mohon hati-hati di dalam menyikapi satu hal, karena ini menjadi racun terhadap orang awam. Karena setiap pernyataannya kalau orang sudah diedifikasi sedemikian rupa, oh ini dianggap wali, ini mukasyafa dan lain sebagainya, ini tembus pandang, ini hebat bla bla bla. Kan saya menyaksikan secara langsung karomah-karomah Pak Kiai, dan bukan hanya satu, tapi banyak sekali kan. Nah, sekitar jam 2 di video ini juga Pak Ustadz ini mengomentari video orang lain yang menyatakan kesaksiannya bahwa Gus Wat Pleret itu adalah wali. Dan di situ dia tuh kelihatannya itu apa ya? Menghalang-halangnya atau mungkin apa ya, tidak setuju kalau orang itu mengatakan Gus Wat itu wali. Itu kurang lebih hujan lebat dan anginnya itu kayu itu roboh. Yang ditunjuk Pak Kiai suruh potong itu roboh sendiri. Buar kena angin, buar. Padahal di sekitarnya pun banyak kayu. Kalau soal kesaksian tentang Gus Wat adalah wali, itu yang diambil Pak Ustadz ini videonya itu dari channel apa namanya? Channel lengkap itu nama channelnya. Mungkin teman-teman juga bisa cek lengkapnya seperti apa. Tidak mudah menjadi wali, dan bukan berarti orang mempunyai kehebatan begini sedikit dianggap wali. Tidak. Kalau misalkan Anda menganggap orang wali hanya bisa berbuat sesuatu yang sifatnya khariqun lil ada, di luar kebiasaan, maka lebih dulu saya akan menganggap Limbat sebagai wali. Kenapa? Bisa narik mobil, kemudian bisa dilindas mobil truk dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Lagi-lagi Pak Ustadz ini bikin dagelan. Perbandingannya kok dengan Limbat. Limbat itu kan atraksi itu Pak, seperti sulap. Waduh Pak. Saya katakan saya lebih setuju Limbat sebagai waliullah, sebagai seorang wali. Kalau misalkan acuannya wali ada di situ. Tapi hati-hati, perhatikan, wali itu sudah melalui proses atau step by step daripada perjalanan agama itu, dari syariat, hakikat, dan seterusnya, dan lalu ma'rifat. Kalau boleh saya sampaikan di sini apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Nawawi bin Abdul Jalil, Allahumma yarham, pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Kita akhiri saja membahas channel Benteng Akidah, karena channel Benteng Akidah ini adalah channel hiburan, bukan channel dakwah. Sehingga yang namanya hiburan itu kalau kita menonton kemudian kita sudah merasa terhibur, ya sudah, kita sudahi. Jadi teman-teman yang suka nonton channel Benteng Akidah, jangan dianggap itu serius, karena itu hanya hiburan semata.
Jadi Pak Ustadz ini mencari konten-konten itu dari video-video tokoh-tokoh yang terkenal, kemudian diambil, terus dibahas, terus dikomentari, sehingga menjadi video hiburan, jadi bukan video dakwah. Mudah-mudahan semua bisa menyikapi hal ini dengan bijak, bisa membedakan antara hiburan dan dakwah. Cukup sekian, kita lanjut di pembahasan berikutnya.